Jadi di sini saya akan menjawab soal UTS, yaitu nomor 1A. Jelaskan mengapa gugus fungsi berperan penting dalam menentukan sifat kimia dan aktivitas biologis obat. Nah, di sini saya dapat jurnal ini. Di sini dikatakan gugus fungsi merupakan bagian penting dari struktur molekul obat yang sangat menentukan sifat kimia dan aktivitas biologisnya. Dalam kimia medisinal, hal ini dijelaskan melalui konsep struktur activity relationship (SAR), yaitu hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu senyawa. Pertama, gugus fungsi menentukan sifat fisikokimia obat seperti polaritas, kelarutan, dan lipofilisitas. Sifat-sifat ini sangat penting karena mempengaruhi kemampuan obat untuk larut dalam cairan tubuh dan menembus membran biologis. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa gugus fungsi tertentu seperti karbonil, karboksilat, dan amina berperan dalam menentukan bioavailabilitas serta ikatan obat dengan protein plasma, yang pada akhirnya mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh. Nah, kemudian saya menjawab soal nomor 1B, yang soalnya yaitu berikan contoh konkret yang Anda pahami yang menggambarkan hubungan gugus fungsi dengan sifat kimia dan khasiat farmakologis obat. Saya menggunakan jurnal ini. Nah, jadi di sini dikatakan contoh pertamanya yaitu adalah aspirin. Nah, contoh aspirin ini memiliki gugus asam karboksilat, COOH, dan ester COO. Nah, gugus karboksilat memberikan sifat asam dan meningkatkan kelarutan dalam air, sedangkan gugus ester meningkatkan kemampuan molekul untuk menembus membran sel. Kombinasi kedua gugus ini memungkinkan aspirin menghambat enzim sikloginase COX secara irreversibel sehingga menghasilkan efek antiinflamasi dan analgesik. Kemudian saya menjawab soal nomor 2, yaitu soalnya jelaskan mengapa polaritas, kelarutan, dan lipofilisitas sangat mempengaruhi absorpsi dan distribusi obat. Berikan contoh konkretnya. Saya menggunakan jurnal ini. Nah, di jurnal ini dikatakan eh, polaritas, kelarutan, dan lipofilisitas sangat mempengaruhi absorpsi dan distribusi obat, karena obat harus dapat larut dalam cairan tubuh serta menembus membran sel. Obat yang terlalu polar sulit menembus membran, sedangkan obat yang terlalu lipofilik sulit larut dalam darah. Oleh karena itu, keseimbangan antara sifat hidrofilik dan lipofilik sangat penting. Contohnya, paracetamol memiliki keseimbangan tersebut sehingga mudah diserap. Atenol yang lebih polar memiliki distribusi terbatas, dan diazepam yang lipofilik mudah masuk ke otak dan memberi efek sedatif. Kemudian saya akan menjawab lagi soal nomor 3, yaitu jelaskan sekurang-kurangnya 3 prinsip dasar dalam memahami interaksi kimia dalam sediaan farmasi. Berikan contoh konkretnya. Nah, di sini saya menggunakan jurnal ini. Nah, di sini dikatakan 3 prinsip dasar dalam memahami interaksi kimia dalam sediaan farmasi adalah sifat fisikokimia, kemampuan obat berinteraksi dengan lingkungan biologis, dan keseimbangan antara sifat hidrofilik dan lipofilik. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa parameter seperti lipofilisitas dan kelarutan merupakan faktor utama yang menentukan perilaku obat dalam tubuh. Selain itu, obat harus memiliki kelarutan dalam air untuk mencapai target biologis, serta keseimbangan sifat kimia agar dapat diserap dengan baik. Contohnya, diazepam yang lipofilik dapat menembus otak, sedangkan atenolol yang lebih hidrofilik memiliki distribusi terbatas. Selanjutnya, saya akan menjawab soal yang terakhir, yaitu nomor 4. Soalnya, jelaskan studi kasus yang Anda pahami tentang pengikatan yang mempengaruhi aktivitas serta eliminasi obat. Berikan salah satu contoh konkretnya. Sini saya memakai jurnal ini. Nah, di jurnal ini yaitu studi kasus pengikatan obat. Nah, itu dapat dilihat pada warfarin yang sebagian besar terikat pada protein plasma. Hanya fraksi bebas yang aktif secara farmakologis. Jika terjadi penurunan ikatan protein,
maka jumlah obat bebas meningkat, sehingga dapat meningkatkan efek obat dan mempercepat distribusi serta eliminasi. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa pengikatan obat dengan protein berperan penting dalam menentukan farmakokinetika obat, termasuk distribusi pada eliminasi yang dibahas pada bagian ini. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.